titipkan senyum pada bintang di langit. Apa yang terjadi bila hati terasa? Masih ingatkah dengan sosok dalam video klip berikut ini? Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh. Ya, lewat single Menyesal tahun 2009 silam, nama penyanyi Reza Herlambang pernah begitu melambung bak meteor. Ia bahkan dijuluki Justin Timberlake Indonesia. Tapi sejak saat itu, Reza bak tenggelam di telan bumi. Usut punya usut, belakangan diketahui jika Reza diam-diam mengalami putaran roda hidup bak roller coaster. 2009 tuh keluarga mengalami kerugian sampai nominal yang cukup Gede pecan. Semalam itu pernah mengalami kerugian sampai 12 miliar. Semalam anjir. Tapi yang paling dahsyat, gak apa-apa aku ceritain ya. Aku tapi dalam cerita ini aku tidak mau orang mempercayakan ini. Tapi gini, jadi di rumahku tuh dulu pernah kedatangan bola api. Oh mistis. Ya, bola api jatuh ke kolam renang. Dari situ bisnis semua hancur. Terus mama juga sampai bisa dibilang hampir seperti orang gila. Maaf ya punten ya, sampai keluar dari rumah tuh maaf ya, nggak pakai pakaian. Telanjang. Sampai kita yang handukin. Nggak itu teh. Nggak inget. Waduh. Terus males kerja, duit semenjak itu bola api datang. Duit dibuang-buang. Tapi kembali lagi itu aku tidak menyalahkan part itu. Mungkin ada kerugian bisnis, intinya bisnis gagal. Waktu itu aku inget banget jam 4 sore, aku lagi main PlayStation di rumah. Tiba-tiba aku disuruh keluar kamar, diajak pergi sama almarhum papa sama mama. Tiba-tiba dibawa ke rumah tante. Sampai detik ini aku nggak balik lagi ke rumah itu. Waktu itu masih ada semua di rumah lo. Everything maksudnya okay. Masih rumah, mobil, semua. Everything okay. Lu nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu lu lagi main PS. Ayo pergi ke rumah tante. Kita ke rumah tante. Ya udah aku bawa. Jadi lu nggak bawa apa-apa? Aku cuma bawa mau koper gitu. Enggak, orang pikir cuma mau main ke rumah tante, nggak berpikiran mau nginep apa segala. Oke, lu pergi ke rumah tante lu. Sampai detik ini aku nggak balik lagi. Sampai detik ini nggak balik lagi. Dan ternyata tersita lah atau terambil orang lah. Sampai kita dikejar polisi ya. Astagfirullahaladzim. Sampai dikejar polisi karena tidak bisa membayar, ada beberapa kerjasama. Tapi itu bukan kesalahan kita. Iya. Semua udah clear. Ya pokoknya ada. Ini bukan bicara utang piutang ya. Pokoknya ada yang bikin lu jadi bangkrut keluarga lu. Ya. Semalam Pak. Semalam itu yang tadinya hari ini lu lagi senang-senang, lagi semuanya masih ibarat ada. Lagi duduk di sini, terus ngajak pergi gitu keluar. Ya udah sampai berapa sekarang udah 12-13 tahun udah nggak balik lagi ke sini. Lu tinggal di mana? Di rumah tante. Di Pulau Gadung. Di rumah tante tuh sekeluarga. Jadi numpang, Pak. Ya Allah. Terus akhirnya kita pindah ke Pamulang. Di situ dibantu sama orang. Itu aku masih nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Aku sempat berpikir gini. Ini jangan-jangan apakah papa mama lagi ngetes? Pasti lu berharapnya itu. Ya karena aku nggak tahu ada apa-apa. Mobilku di garasi itu masih 5. Jam tanganku itu, ya ini bukan pamer ya. Jam tanganku tuh dari mulai yang diamond sampai apa masih ada. Dan sampai sekarang ya udah nggak ada. Tapi mungkin aku udah hampir prosesan, aku tuh drop banget. Pastilah. Drop banget. Terutama yang bikin aku drop adalah ngelihat mama yang biasa dia bekerja. Dia punya ajudan, punya pegawai sekian banyak, punya ini biasa. Itu yang benar-benar drop total. Gone. Jadi kalau orang terjun payung kan pakai payung, ini mah bener-bener jatuh. Jadi kalau orang bilang yang namanya siang bisa berubah jadi malam, sekian detik Tuhan bisa merubah keadaan kita, itu mah aku rasain total. Aku pengen banget balik ke rumah itu, maksudnya kayak bener-bener keluar tuh assalamualaikum goodbye bener. Pernah gak lu ngelewatin lagi sengaja? Sering. Lemonizing ya? Sering, jadi kayak kok nggak masuk ya, ibarat gitu. Pernah lu parkir depan rumahnya ngeliatin doang? Iya. Nggak masuk. Iya, perasaan. Sebenarnya itu terjadinya udah lama, 2010 gitu, dan aku nggak mau share ini ke media kemarin juga karena
aku kan bukan lahir dari orang yang maksudnya berkarya dari lagu kan, bukan yang menjual cerita kesedihan atau ingin viral dan segala macam. Jadi kemarin benar-benar ya cerita aja, dan ternyata banyak banget nih yang teman-teman respon ke handphoneku, nge-DM ya, ngedoain dan lain-lain. Alhamdulillah ya, buat aku itu share positif, dan aku juga udah izin keluarga untuk bisa share cerita ini ke teman-teman. Aku cuma pengen jadi apa adanya. Maksudnya aku pengen ngelepasin beban aku, bahwa setiap aku ketemu orang, aku bener-bener ya dengan kondisi aku yang sekarang. Di hadapan musisi Ferdy Elemen, nada bicaranya bergetar ketika berkisah ihwal tikungan tajam hidupnya yang ia alami. Ferdy Elemen bahkan beberapa kali menghela nafas, tak percaya jika penyanyi yang dikenalnya super tajir, berlimpah harta, bak sultan yang mau apa saja ada, bisa jatuh dalam hitungan semalam. Tahun 2009 silam itu menjadi episode puncak karir Reza, tapi pada saat yang sama menjadi momen paling pilu hidup Reza Herlambang. Makan cuma sekali gitu. Terus aku cuma waktu itu sampai pegang uang, karena basicnya aku tadi cerita sama aku nggak pernah pegang uang. Ya nggak ngerti. Jadi cuma dompetku tuh isinya cuma credit card, cuma foto pacar. Bener ya, foto pacar, credit card, nggak ada apa-apa. Jadi uang cuma 10.000. Anjir. Dan pada saat itu aku lagi berada di lagu yang bagus. Jadi di situ juga takut. Lu kan harus pasti banyak permintaan dong. Lu nggak mau keluar. Jadi gini, ada beberapa job. Kalau kita job kan kita di DP kan. Ya. Sekian, misalnya sekian persen. Betul. Tapi kan kita harus ada latihan. Betul. Kita harus persiapan kan itu kita cover dulu kan. Iya, biasanya iya, kan iya, nanti iya. akan di segala macam. Nggak bisa ambil. Kedua karena kita juga lagi dicari sama ada beberapa pihak berwajib. Kemarin pas diajak podcast sama Kang Ferdy, ya aku cerita lah semuanya gitu, karena kan banyak banget pertanyaan, kenapa sih Reza ngilang, terus masih banyak orang yang berpikir bahwa aku ini masih anak orang kaya lah ibarat gitu. Nah jadi kan aku mau ngelepasin beban aku bahwa aku harus sebenarnya aku udah ngejalanin ini udah apa adanya, udah bertahun-tahun gitu. Cuma banyak orang yang masih sebagian teman ataupun misalnya klien masih mengira aku adalah nggak butuh duit lah atau lain-lain gitu. Jadi mereka cerita semua. Reza yang sejak kecil bergelimang harta, tinggal di rumah bak istana dengan berjejer mobil mewah, tiba-tiba harus terhempas ke pojokan kontrakan nyaris tanpa pegangan uang untuk bertahan hidup. Almarhumah ibundanya bahkan sempat depresi hingga menderita sakit kanker. Reza bahkan sempat terisak ketika berkisah di detik-detik kepulangan sang bunda. Sampai mama meninggal tuh, mama cuma bilang sama aku, megang tangan aku gini, Mas, kamu kapan nyanyi lagi? Kapan di TV lagi? Mama pengen lihat deh. Itu yang buat aku kayak sampai mama sakit tuh, harusnya mama mungkin bisa sembuh ya, tapi karena kita nggak punya kekuatan yang cukup karena mama cancer. Pada momen itu benar-benar almarhum mama tuh sampai kayak nggak inget, sampai dia tidur di bawah pohon waktu itu pakai mobil Kijang kalau nggak salah sama papaku, di dekat kereta api, sampai keluar rumah sampai nggak memperkenalkan busana. Kalau jam 2 malam tuh sampai gedor-gedor ubin. Akhirnya di 2011 aku ketemu sama beberapa kiai sampai diobatin, sampai ada cerita-cerita ini dari teman apa ya. Cuman kan aku balik lagi, aku nggak mau masuk ke situ. Tapi yang aku lewatin saat itu memang kondisi terutama keuangan kita luar biasa parah. Padahal pria yang sempat menjadi juara di ajang Asia Bagus tahun 1999 ini sempat mulus jalan karirnya karena difasilitasi ayah dan ibundanya. Bahkan video klip Reza berjudul Janji Putih di masa itu terbilang wah, diisi adegan gambar helikopter dan mobil mewah. Dulu tuh aku SMP udah pakai Beetle. Waktu itu pertama kali video klip mungkin waktu itu sama Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Ya. Dulu termahal ya. Terus pakai helikopter.
Oke. Itu 2007. Karena menurut orang tuaku waktu itu adalah ketika mau melakukan sesuatu harus total. Oke. Harus All out. total, harus jadi nomor satu, harus lakukan yang terbaik. Dari hidup serba ada hingga ketiadaan asa, Reza berusaha mencari pekerjaan. Datang dari satu teman ke teman hingga perlahan ada banyak uluran tangan yang membantunya. Dari situ aku dapat project waktu itu ditolong juga sama udah pulang nih Pulang. dikasih uang 5 juta. Oh, langsung hari itu dikasih duit? 5 juta? 5 juta. Pergi bawa 10.000? Itu rasanya dapat uang 5 juta, ya Allah. Aku kasih ke mama sampai mama waktu itu sama papa lagi nunggu aku pulang jadi kita rumah tuh cuma sepetak, Kak. Oke, wah. Mama pulang, aku pulang, mama papa lagi duduk di depan. Pas aku datang, mama cuman gini, gimana mas, katanya. Ya alhamdulillah ada itu. Kita bener-bener dari situ kita beli nasi padang, makan sama-sama. Terus aku beli handphone tuh, Kak. Beli handphone dulu warna merah, terus belakangnya dragon, yang penting bisa buat SMS. Oh, banyak juga ya, aku mungkin nggak bisa sebutin satu persatu ya, tapi 2 orang itu waktu itu yang bener-bener urgensi banget, tengah malam, yang dimana aku udah dikejar banget sama orang ya, di Sembako sama Raffi Ahmad itu bener-bener ngebantuin aku secara uang banget gitu. Dan aku kemarin ngobrol juga di podcast AA bahwa insya Allah makanya aku nggak akan pernah bisa lupa kalau sama 2 orang itu, nggak akan pernah bisa lupa kalau sama 2 orang itu gitu. Ya, putaran roda hidup memang bak pedati. Kadang kita berada di atas, kadang kita terpental jauh ke jurang hidup paling bawah. Garis hidup memang tak pernah bisa diterka. Apa yang ada bisa hilang dalam semalam. Tapi dari sekuil asa itu, Reza mencoba bangkit, melupakan masa-masa kecil yang indah berlimpah sambil menyingkirkan sisa-sisa nelangsa hidup yang amat berat dilaluinya. Itu lagi niat banget, pengen banget bisa punya rezeki tahun ini, pengen umroh, pengen badalin umroh mama itu. Karena sampai beliau meninggal, beliau belum sempat pergi haji sama umroh, jadi lagi pengen ngobrol sama kakak sama adik. Ya Allah, pengen banget bisa badalin umroh mama itu tahun ini. Mudah-mudahan aku juga bikin singlenya lancar, bisa nyanyi lagi, bisa ngumpulin uang lagi, pengen umrohin mama, pengen badalin mama, terus pengen nata hidup yang lebih baik lagi, dalam arti kata bisa angkat derajat mama, karena mama terakhir sebelum meninggal cuma ngomong jaga derajat dengan baik, mudah-mudahan mas bisa nyanyi lagi, kapan mas nyanyi lagi, kapan mas di TV lagi, mama mau lihat itu aja. Dan mudah-mudahan aku bisa melaksanakan warisan yang udah dia kasih untuk dia bikin menjadi seorang nama Reza Herlambang. Buat aku itu udah warisan yang luar biasa. Mudah-mudahan aku bisa ngejalanin warisan amanahnya dengan baik, dan aku bisa jadi seorang Reza Herlambang yang sesuai mama inginkan gitu, jadi penyanyi dari kecil.